برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi hatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tayyibina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin hadirat salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tentu selama 30 hari kita ditempa, kita dilatih, kita dididik oleh Allah. Selama 30 hari kita menahan lapar dan haus, bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk memberat-beratkan kita hambanya. Allah ingin kita berpuasa tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, yakni orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khotib akan menyampaikan 3 pesan Ramadan setelah kepergiannya. Yang pertama, Ramadan berpesan kepada kita bahwa sepeninggal Ramadan ini hendaklah kita menjadi manusia yang takut kepada Allah. Karena tujuan dari puasa adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian ini, kata Allah, menjadi orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita kadang takut miskin, kita kadang takut sakit. Hendaknya ketakutan kita kepada kemiskinan dan sakit harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita makan makanan haram. Nabi pernah mengingatkan, ayyumah lahmin, setiap daging, nabata min harami, yang didapat dari yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih cocok untuk membakarnya. Oleh karena itu kita jauhi makanan-makanan haram. Yang kedua, orang yang suka makan makanan haram, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga, konsekuensi orang yang makan haram, disedekahkannya duit haram itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyib. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Keempat, orang yang suka memakan makanan haram akan menimbulkan sikap keras bagi orang yang memakannya, keras hatinya. Nasiyatin kadzibatin qati'ah. Maka jangan heran kenapa anak kita susah disuruh sholat,
kenapa anak kita susah diajak ke masjid. Hendaknya kita merenung, periksa makanan yang kita berikan. Jangan-jangan kita berikan adalah makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk dari puasa kita berhasil, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, Ramadan berpesan kepada kita, puasa ditutup dengan membayar zakat fitrah. Hakikatnya adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Zakat fitrah adalah bentuk kewajiban kita untuk membayarnya 1 tahun hanya 2,5 kilo. Hatib melalui mimbar yang baik ini mengingatkan, selain zakat fitrah yang wajib itu, masih ada yang sunat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Itu kita lanjutkan setelah kepergian Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "Iza matal insan," kalau mati manusia, "inqata'a amaluhu," putus seluruh amalnya. Tapi ada satu amal yang walaupun kita sudah mati akan terus mengalir pahalanya. Dialah amal jariah, membangun masjid, membantu yatim piatu. Walaupun kita sudah mati, pahala yang sama kita dapatkan dari mereka. Masjid ini, berapa banyak kening yang sudah bersujud di masjid ini, berapa banyak orang yang sudah membaca Al-Quran di masjid ini, tidak terhitung jumlahnya. Bagi yang pernah berinfak dan belum berinfak, berinfaklah, jangan hanya putus pada diri kita, tapi bagaimana amal itu terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, saat ini kita diberikan nikmat terbesar oleh Allah. Nikmat terbesar kita saat ini bukanlah kaya, karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak minta balas atas nikmatnya. Dari seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah cuma minta la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, pesan dari Ramadan yang telah kita lewati adalah di bulan Ramadan Rasulullah pernah ditanya oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Jika aku menemukan malam Lailatul Qadar, apa yang harus kubaca doanya ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa afwana." Allahumma innaka afuwun, wahai Allah yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau maha mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anna, maafkan aku ya Allah. Kita disuruh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa kita. Tetapi kita tidak hanya sekedar punya dosa dengan Allah, tapi kita juga punya dosa kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 611, Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Bukan itu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku, "mayati yaumal qiyamah," mereka yang datang nanti pada hari kiamat. Sayang, kata Nabi, satu sisi dia bawa pahala, tapi satu sisi dia bawa dosa. Apa dosanya? Mayati qad satamahaja, kata-kata mulutnya tajam menyakiti hati orang. Wa akala malahaja, suka makan harta orang secara zalim. Wa qawaza fahaza, pada pernah mengalirkan darah orang secara tidak benar. Bagaimana nasibnya seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qabla ayyudama alaih, ketika dia sedang setor pahalanya. Ya Allah, ini pahala salat, pahala puasa saya. Datang orang, sebentar ya Allah, di dunia dia memang rajin salat, rajin puasa, tapi mulutnya tajam menyakiti hati saya. Kata Allah, ambil seluruh pahala salatnya, pahala puasanya, berikan kepada dia. Habis pahala salat dan puasanya. Kalau pahala sudah habis, sementara menuntut masih banyak, bagaimana nasibnya wahai Rasulullah? Kata Nabi, fa'in fa'anyat hasanatuhu, kalau pahalanya sudah habis sementara orang menuntut masih banyak,
Faturihat alaih, diambil dosa-dosa orang yang pernah disakiti, ditimpakan kepada dia. Inilah orang yang bangkrut yang sebenarnya. Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang pun datang. Akhirnya orang ini wa ukhizatin nar, kata Nabi, dia dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah makna Idul Fitri, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka setelah kita minta maaf kepada Allah, Ramadan berpesan, jangan lupa kau juga minta maaf kepada sesama manusia. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum dia minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka di hari Idul Fitri yang mulia ini, jangan remehkan dosa kepada sesama manusia, karena nanti di akhirat banyak yang tidak selamat masuk surga gara-gara masih punya salah kepada sesama manusia yang belum diselesaikannya. Oleh karena itu, minta maaflah kita. Kepada siapa kita harus minta maaf? Yang pertama, minta maaflah kita kepada kedua orang tua kita, jika masih ada. Jika sudah tiada, doakanlah mereka dengan doa yang terbaik. Apalah artinya harta kita berikan kepada orang tua, tapi akhlak kita kurang ajar. Tidak ada yang lebih diharapkan oleh orang tua kita kecuali bakti kita, akhlak kita kepada kedua orang tua kita selagi mereka masih ada. Jangan sampai seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Celakalah orang yang apabila dia mendapat kedua orang tuanya, tapi tidak menyebabkan dia masuk dalam surga. Artinya dia tidak berbakti, alias durhaka. Ada orang begitu dia menikah, dia lebih sayang kepada istrinya daripada ibunya. Ibunya dibiarkan miskin, memang neraka jahanam tempatmu. Oleh karena itu kita harus lebih takut kepada ibu kita daripada istri kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu kita. Yang kedua, hendaknya kita minta maaf kepada saudara-saudara, tetangga kita. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Itulah 3 pesan setelah kepergian Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar memberikan kesan kepada kita, dan Allah berikan kita panjang umur sehingga kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Pesan terakhir, jangan meninggalkan tempat ini. Kita disaksikan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf barangkali ada dosa-dosa yang kesalahan-kesalahan yang belum terampuni. Karena itu mohon tinggalkan tempat ini dengan membawa hikmah yang disampaikan. Praktekkan di seluruh keluarga. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membayangkan menunggu tahun depan. Demi Allah saya katakan, tidak bisa menjamin kita hidup atau tidak. Praktekkan mulai hari ini, mendekatkan kepada Allah, yakinkan diri kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita didekatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa li syairil mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khalifatan liman arada an yazakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu ila al-alamin basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, tidak cukup dengan tekad saja, tapi kita harus meminta kepada Allah supaya diberikan taufik dan kekuatan. Karena itu mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha dan tekad kita ini
diberikan hidayah dan taufik dan mudah untuk dilakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan penuh perasaan dan harapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, di keagungan hari raya Idul Fitri ini, kami semua menengadahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami. Ampuni walau seburuk dan senista apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu dosa yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa yang besar ataupun yang kecil, yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu maaf hati orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Begitu juga kami akan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, begitu banyak jasa kedua orang tua kami tidak dapat kami balas ya Allah. Allahumma ya Allah, semakin hari kami semakin sedikit umur kami ya Allah. Pasti ajal kami sudah semakin dekat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, panjangkan umur kami, sehat walafiat kami ya Allah, sehingga kami tetap bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika ajal kami datang, izinkanlah akhir hayat kami husnul khatimah. Izinkanlah akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, izinkanlah di akhir hayat kami tidak ada hutang ya Allah. Jangan izinkan kami mati membawa hutang ya Allah. Ya Allah, semoga yang mengurus jenazah kami orang-orang yang ikhlas ya Allah. Dan izinkan kami dimakamkan di pemakaman orang-orang yang beriman yang Engkau cintai ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.